nested. Oke, ini dia ya. Nah, nested try ya. Jadi seperti misalnya kalau if else ya, loop itu kan biasa tuh nested. Jadi rupanya try ini juga bisa kita buat nested. Nested itu berarti ada try di dalam try yang lainnya lagi. Nah, sifat menjalankannya, apa namanya, runningnya itu ya sama saja, dia akan bermula dari statement yang pertama muncul dulu. Jadi misalnya nih saya ambil contoh yang ini aja langsung. Ada try, kemudian di dalamnya ada try lagi, system.out.println going to divide integer b, ya berarti yang bagian ini dulu yang akan dilakukan. Nah, kemudian barulah bagian yang ini yang akan dilakukan. Nah, jadi nested try ini apa namanya ya, alurnya sama seperti nested if else biasa ya, tetap satu persatu juga dia akan dibaca. Nah, bedanya apa? Try yang ini ya, try yang ini itu letaknya di dalam try yang di luar ini, sehingga kalaupun yang bagian ini tidak apa namanya ya, ada exception yang muncul tapi tidak berhasil di catch oleh arithmetic exception dan juga oleh array index out of bound exception ya. Jadi ada pernyataan yang tidak tercatch ya, tidak tertangkap oleh kedua exception ini, maka nanti akan ditangkap oleh exception yang paling luar ini. Jadi lebih kurang seperti itu. Ini saya contohkan aja langsung ya. Try. Oh, ini yang tadi. Error semuanya. Oh, karena ada ini spasi. Waduh, kayaknya enak ketik aja nih daripada bersihin errornya nih, banyak banget. Oke lah. Saya ketik saja manual. Ini yang paling luar sekali, kemudian di dalamnya ada nested. Try lagi. Isinya bagian oke, kemudian B sama dengan 40 bagi 0, kemudian kita catch. Nah, ini adalah arithmetic exception, kemudian dicetak kemudian ada try kembali, integer A sama dengan integer 5 A, 5 sama dengan 10 H F. Out of bounds. Nah, kemudian ini blok yang paling luar, catch-nya. Ya, biasanya kalau nested try ini, blok yang paling luarnya itu adalah gunanya untuk meng-catch semua exception selain daripada yang udah kita buat di atas.
Yang kita buat di atas ini kan hanya ada arithmetic dengan array index out of bound. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul exception yang lain, maka nih akan ditangkap oleh catch yang paling luarnya ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba run programnya. Mana dia? Oh, ini dia. Oke, kita running programnya. Nah, ya, jadi pembagian kata-kata pembagian ini tetap muncul, kemudian kan integer B sama dengan 40 bagi 0, exception kan. Nah, sehingga ditangkap exceptionnya, dicetaklah exceptionnya itu adalah Java arithmetic exception divide by 0. Kemudian lanjut lagi try berikutnya. Integer A sama dengan new int 5, jadi ukuran array-nya 5, tapi kita masukkan pada indeks yang kelima, kan nggak bisa ya 10. Sehingga di sini juga muncul exception java.lang.array index out of bounds exception index 5 out of bounds for length 5 ya. Jadi melebihi daripada panjang array-nya. Nah, sekarang tadi kan itu berhasil ditangkap semua array-nya, exception-nya. Nah, sekarang misalnya kita tambahkan exception yang baru di bawahnya ini, misal saya gunakan kelas scanner ya, kelas scanner di util ya kalau nggak salah ya. Util apa di IU? Kelas scanner di apa ya? Util apa IO ya? Java titik, aduh harus buka lagi. Util. Tidak ada scanner. Di mana scanner letaknya? Scanner di scanner letaknya di IO kah? Gak ada ya. Di mana ya letak scanner? Saya pun jadi lupa juga. Apa paketnya? Oh, iya betul di util. Tadi kenapa nggak muncul kalau utilnya? Java titik util. Titik scanner. Nah, sekarang kita coba pakai scanner ya. Kita buat satu code yang baru sesudah yang block try-nya tadi. Scanner S sama dengan new scanner. Oke. System.input output. Nah, kemudian error. Ini apa ya? Saya lupa. Apa yang di dalam kelas scanner ya? Ada yang masih ingat? Apa ininya? Input output apa? System.in Bu ya? System.in ya, bukan IO ya. Salah. Oh ya, oke. Nah, kemudian misalnya kita ingin membaca suatu nilai, ya nilai kita simpan di n s.next int, next int untuk membaca nilai integer. Nah, kemudian kita compile. Nah, ini kan nggak error. Kenapa tidak ada error apapun? Karena proses convert dari suatu nilai dimasukkan ke suatu integer itu nanti termasuk ke dalam error runtime exception. Jadi runtime exception hanya akan muncul jika exceptionnya itu apa namanya ya terjadi saat kita menjalankan program. Nah, jadi di sini karena memang tidak ada syntax error ya memang tidak akan muncul error apapun.
Nah, tapi sewaktu kita jalankan program, kita coba jalankan programnya. Oke. Nah, ini kan tadi disuruh input ya, type input ya. Nah, kita masukkan 5 misalnya. Nah, nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena kan next int, kita masukkan 5, nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau kita masukkan selain daripada 5. Nah, misalnya A, enter. Nah, muncul print seperti ini, java.util.input mismatch exception. Nah, dari mana ini muncul ya? Karena di sini tadi kan saya masukkan nilai A. A kemudian disimpan pada N yang tipe datanya integer. Kan nggak bisa. A ini adalah aksara. Kalau kita simpan di integer kan nggak bisa. Harus kita lakukan proses casting namanya. Tapi casting pun dari karakter ke integer ya harus kita gunakan apa namanya apa tuh yang pakai apa simbol castingnya itu kan harus pakai simbol casting. Nah, jadi karena ini memang error ya pada bagian ini ya, memunculkan exception, maka ditangkaplah oleh catch exception yang paling luar ini. Jadi ditangkap oleh catch exception yang paling luar sekali. Nah, jadi sebetulnya nested try ini ya dia tetap akan berjalan satu persatu, baris per baris juga. Jadi sesudah try yang paling luar, kemudian di dalamnya ada try, maka yang ini dulu yang akan dilakukan. Baru berikutnya yang ini yang akan dilakukan. Nah, kemudian jika ada kode program tambahan lainnya, jika ada error tertentu, exception ya maksudnya, jika ada exception tertentu, maka akan di-catch oleh exception yang paling luar sekali. Kalaupun ini saya pindahkan ke atas misalnya, prosesnya juga terjadi tetap seperti itu, baris per baris. Nah, ini misalnya saya pindahkan ke atas, kemudian kita run programnya kembali. Ya, ini kan disuruh input nih. Disuruh input, kemudian kita input A misalnya. Nah, ini langsung java.util.input mismatch exception. Nah, di sini langsung stop dia. Kenapa langsung stop? Karena pada bagian ini langsung exception dan langsung akan di-catch oleh exception A ini. Nah, jadi akan langsung tercetak sehingga yang berikut-berikutnya ini ya itu tidak bisa tercetak. Kenapa? Karena di sini saja sudah langsung error karena tidak kita handle. Nah, jadi yang N ini caranya supaya yang berikutnya itu bisa jalan normal, berarti harus kita masukkan juga blok try-nya. Ya, contoh ya. Try. Try. Patch. Jadi ininya ya saya copy. Oke, kita compile, run kembali. Nah, tadi muncul error kalau kita ketik aksara ya. Oke, nah sekarang waktu saya ketik Q udah muncul java.util.input mismatch exception, tapi karena di sini sudah kita handle, maka yang bagian bawahnya try berikutnya itu juga akan dilakukan. Nah, kenapa? Karena sudah kita handle yang tadi yang di atas ini, ya sudah kita handle sehingga kalaupun ada exception lagi ya pada yang di sini sudah muncul exception, yang berikutnya ini masih bisa lanjut. Nah, jadi guna daripada exception handling, walaupun terjadi exception, pernyataan-pernyataan berikutnya itu masih bisa dilanjutkan. Jadi tidak berhenti di situ. Ya, ya seperti itu tadi penjelasannya. Ya.
Baik Bu, insya Allah sudah paham. Oke.